Kejutan dadakan, striker 26 miliar debut di Indonesia. Penyerang tajam berpostur 198 cm eligible bela timnas. Mesilger gantikan Kevin Dix lawan Arab Saudi. Jurgen Klopp tiba di Indonesia, STY out jadi kenyataan. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Kejutan dadakan, striker 26 miliar debut di Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni telah menyambangi Jakarta untuk memulai proses naturalisasi. Selain bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, striker FC Utrecht ini juga menjalani banyak kegiatan di tanah air. Salah satu kegiatan Ole Romeni yang menarik banyak perhatian adalah kesediaannya untuk bermain bola bersama anak-anak kecil di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Penyerang 24 tahun ini tidak bermain di lapangan dengan kualitas yang memadai. Dia bermain di lapangan bulu tangkis warga dengan peralatan seadanya. Menyitat unggahan akun Instagram media Belanda @instafootballzone, Ole Romeni terlihat cuma mengenakan setelan kasual yakni kaos oblong, celana panjang dan sepatu kets. Sementara rekan timnya bermain menggunakan baju sehari-hari tanpa alas kaki khas anak kecil di Indonesia. Hal itu pun menarik perhatian banyak fans timnas Indonesia. Pasalnya, Ole Romeni langsung bisa akrab dengan masyarakat tanah air saat proses naturalisasinya bahkan belum rampung. Warganet Indonesia pun menyerbu kolom komentar unggahan tersebut. Banyak yang memuji sikap rendah hati Ole Romeni yang mau bermain dengan anak-anak kampung saat menghabiskan waktu di tanah air. Ole Romeni diharapkan bisa segera dinaturalisasi. Striker bertipe nomor 9 itu diharapkan bisa menjalani debut pada Maret tahun depan saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain. Penyerang tajam berpostur 188 cm eligible bela timnas Indonesia. Talent pool untuk penyerang keturunan Indonesia kembali bertambah dengan munculnya pemain bernama Damien Vitma. Saat ini Vitma bermain untuk klub asal Belanda, Volendam. Posisinya adalah seorang striker dan masih berusia 21 tahun. Menariknya, selain keturunan Indonesia, Damien Vitma juga punya darah Spanyol. Lantas seperti apa profil dari Damien Vitma ini? Damien Vitma lahir di Belanda pada 16 Juni 2003. Tingginya saat ini 198 cm dan kaki terkuatnya adalah kaki kiri. Damien dan kedua orang tuanya memang lahir di Belanda, tapi darah Indonesia mengalir di tubuhnya lewat sisi keturunan ayahnya. Diketahui kalau neneknya dari sisi ayah berasal dari Jakarta, sedangkan kakeknya berasal dari Spanyol, jadi darah Indonesia mengalir dari neneknya. Secara aturan FIFA, Damien Vitma masih diperbolehkan membela timnas Indonesia karena batas keturunan adalah sampai kakek atau nenek pemain bersangkutan. Arab Saudi dikabarkan pincang jelang hadapi timnas Indonesia. Arab Saudi kehilangan pemain kunci jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini akan menjadi peluang timnas Indonesia untuk menang? Ya, timnas Arab Saudi akan menghadapi Indonesia tanpa kehadiran sejumlah pemain bintang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK Jakarta Selasa 19 November 2024. Kapten tim Salim Al-Dawsari dipastikan absen karena cedera. Gelandang ini sebelumnya mencetak gol penting ke gawang Argentina pada Piala Dunia 2022 silam. Selain Al-Dawsari, dua gelandang utama lainnya, Abdullah Al-Maliki dan Salman Al-Faraj juga harus absen karena mengalami cedera. Di lini belakang, Muhammad Al-Sanketi yang bermain untuk klub Al-Ittihad diragukan tampil. Ia telah absen sejak laga melawan Australia dan menjalani latihan terpisah dalam sesi terakhir. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard mengakui absennya tiga gelandang andalan membuat timnya kehilangan kekuatan di lini serang. Meski begitu, ia tetap optimis dengan kemampuan pemain muda yang diharapkan mampu menunjukkan semangat bertanding. Renard juga menyebutkan bahwa lini pertahanan timnya tetap solid meskipun performa serangan masih perlu ditingkatkan. Laga melawan timnas Indonesia menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia. Kemenangan menjadi target utama demi menjaga peluang melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan telak dari Jepang di laga terakhir seolah menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia. Namun jangan patah semangat, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Dengan perhitungan matang dan semangat juang yang tinggi, skuad Garuda berpotensi besar untuk mengukir sejarah baru. Perbedaan poin yang tidak terlalu jauh dengan peringkat kedua klasemen membuat timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia semakin nyata. Apalagi kehadiran Ole Romeni di skuad Garuda diharapkan mampu memberikan suntikan semangat baru dan meningkatkan kualitas permainan tim. Jalan menuju Piala Dunia memang tidak mudah. Timnas Indonesia harus mampu meraih kemenangan di hampir seluruh laga sisa, terutama saat bermain di kandang sendiri. Pertandingan melawan Arab Saudi, Bahrain, dan China akan menjadi ujian sesungguhnya
sesungguhnya bagi skuad Garuda. Kemenangan di laga-laga tersebut akan sangat krusial untuk menjaga peluang lolos. Selain itu, timnas Indonesia juga perlu memaksimalkan peluang saat bertandang ke Australia dan Jepang. Meski sulit, bukan berarti tidak mungkin untuk meraih poin di kedua laga tersebut. Apalagi jika Jepang sudah memastikan lolos, mereka mungkin akan menurunkan pemain lapis kedua. Dengan skenario yang tepat dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil. Garuda Muda siap terbang tinggi dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Max Hilgers gantikan Kevin Dix lawan Arab Saudi. Max Hilgers bermunculan ke publik saat Kevin Dix cedera. Apakah sang bek tengah bisa bermain di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pada matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Seperti diketahui, Dix mengalami cedera usai bertabrakan dengan Kaoru Mitoma pada laga timnas Indonesia versus timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Cederanya Kevin Dix membuat stok bek tengah timnas Indonesia bisa dibilang menipis. Di saat bersamaan, Hilgers justru muncul ke publik untuk menyemangati pemain SC Copenhagen tersebut. Emosi yang campur aduk debut untuk negara saya adalah mimpi yang terwujud, tetapi cedera dan hasil akhir meninggalkan perasaan pahit, tulis Kevin Dix dalam unggahan di akun Instagram @KevinDix. Menariknya, unggahan itu dikomentari oleh Hilgers. Ia muncul di kolom komentar dengan emoji berdoa. Tentu saja, kemunculan Hilgers mencuri perhatian. Apakah itu artinya sang pemain sudah pulih dari cedera dan bisa bermain di laga kontra timnas Arab Saudi? Tentu saja jawabannya tidak. Hilgers memang masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, namun ia terpaksa mundur karena cedera hamstring. Kevin Dix sendiri belum tentu absen saat pertandingan melawan Arab Saudi. PSSI akan memberikan kabar terbaru mengenai cederanya paling cepat pada Senin 18 November 2024. Duel timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19 November 2024 pukul 19 WIB. Patut dinanti apakah Dix bisa pulih tepat waktu atau tidak. Jurgen Klopp tiba di Indonesia, STY out jadi kenyataan. Muncul desakan agar Sintayong meninggalkan jabatan pelatih timnas Indonesia selepas takluk 0-4 dari Jepang. Di sisi lain, pelatih top dunia yang tengah menganggur Jurgen Klopp sudah tiba di Indonesia. Meski demikian, dua peristiwa itu tidaklah berhubungan. Sintayong didesak mundur oleh warganet yang kecewa berat, sementara Jurgen Klopp menyambangi Bali diduga untuk liburan. Sintayong dalam tekanan besar setelah timnas Indonesia kena bantai Samurai Biru dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta itu, timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan Jepang di 15 menit awal, tetapi pada akhirnya kalah telak 0-4. Pasca laga tersebut, banyak warganet yang sudah tak percaya dengan kinerja Sintayong. Mereka mendesak agar sang pelatih diganti saja. Menariknya, dalam suasana panas itu, ex-pelatih Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan datang ke Indonesia. Namun, dia datang untuk berlibur bersama keluarganya. Kabar tersebut salah satunya disampaikan pemilik akun Instagram @rianananta. Dia mengunggah foto bersama Jurgen Klopp dan mengklaim bertemu ex juru taktik Borussia Dortmund itu di Bali. Dalam keterangan tambahan, dia menyebut Klopp hanya singgah di Bali dan langsung mengikuti tur kapal pesiar. Terkait timnas Indonesia, Sintayong dihadapkan oleh misi berat untuk meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Jepang membuat tim merah putih untuk sementara menduduki urutan ke-6 atau posisi buncit di grup C dengan koleksi 3 poin dari 5 laga. Dosa besar Justin Hubner selama membela timnas Indonesia bikin frustasi. Justin Hubner kembali menjadi sorotan dalam kekalahan timnas Indonesia saat menghadapi Jepang. Pemain Wolverhampton Wanderers ini mencatatkan gol bunuh diri dalam 2 pertemuan terakhir dengan Samurai Biru. Dalam pertandingan tersebut, Hubner menjadi bagian dari trio back yang disusun Sintayong dengan formasi 3-4-3. Bersama Rizky Ridho dan Jay Ites, ia mengisi lini belakang untuk menghadang serangan lawan. Hingga lebih dari 30 menit pertama, pertahanan skuad tampil solid. Namun pada menit ke-35 Jepang memecah kebutuhan. Umpan Daichi Kamada di kotak penalti menciptakan situasi berbahaya yang diproses Hubner dengan upaya memotong bola. Sayangnya, bola justru mengarah ke gawang timnas Indonesia, mengubah skor menjadi keunggulan bagi Jepang. Gol bunuh diri ini mengingatkan pada insiden serupa di Piala Asia 2023. Dalam laga di Qatar tersebut, Hubner yang juga menjadi starter mencetak gol ke gawang sendiri pada menit ke-88 setelah berusaha menghalau tendangan Ayase Ueda. Gol itu menjadi penutup kemenangan Jepang. Sejak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada akhir 2023, Hubner sudah tampil sebanyak 12 kali bersama timnas. Meski kerap menunjukkan kontribusi positif di lini belakang, 2 gol bunuh diri yang dicatatkan melawan Jepang menjadi catatan yang kurang menyenangkan dalam karirnya.